Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi pemasangan dan perencanaan strategis. Untuk anggota dari tim kelompok 4 itu saya sendiri, Yayan Apriyadi, dan untuk yang kedua, Reza Arisintia. Pemasangan dan perencanaan strategis. Perencanaan pemasangan strategis adalah proses penulisan dan mengikuti rencana untuk mencapai tujuan pemasaran. Perusahaan dapat mengembangkan rencana pemasaran strategis untuk meningkatkan pendapatan dan laba, mencapai visibilitas yang besar dan mencegah persaingan. Pemasaran tidak bisa lepas dari perencanaan strategis. Setiap keputusan pemasaran yang diambil oleh sebuah perusahaan dilakukan melalui sebuah proses perencanaan strategis. Perencanaan pemasaran strategis merupakan salah satu fungsi utama manajemen pemasaran. Proses ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat sesuai dengan visi dan misi. Pemasaran yang sukses memerlukan kemampuan seperti memahami, menciptakan, mengirimkan, dan menangkap, dan mempertahankan nilai pelanggan. Pemasaran dan rencana strategis selanjutnya analisis situasi memahami situasi perusahaan saat ini, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Menentukan target pasar, mengetahui kalangan yang akan menjadi target pasar. Menyusun strategi, merumuskan dan melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan pemasaran. Menentukan tujuan dan sasaran, memiliki visi dan misi yang jelas. Menentukan harga produk yang akan ditawarkan, menentukan promosi, menentukan cara mempromosikan produk, menentukan biaya pemasaran, menentukan anggaran dana promosi, memanfaatkan media sosial, mengoptimalkan media sosial sebagai pemasaran, memanfaatkan digital marketing, menjalankan pemasaran digital, membangun hubungan baik dengan pelanggan, menjalin hubungan baik dengan konsumen, calon konsumen, dan pelanggan. Untuk selanjutnya, langkah-langkah perencanaan strategis. Langkah-langkah perencanaan strategis yaitu menentukan target pasar, melakukan analisis SWOT, menentukan tujuan pemasaran, menyusun strategi pemasaran, melakukan evaluasi, mengembangkan rencana aksi pemasaran. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada Mbak Reza Cynthia. Silakan untuk Mbak Reza. Baik, di sini saya ingin melanjutkan presentasinya. Di sini kami membahas untuk rumusan nilai pelanggan. Yang pertama itu ada total nilai pelanggan sama dengan nilai produk plus nilai layanan plus nilai personal dan plus nilai citra. Yang kedua itu ada total biaya pelanggan sama dengan biaya uang plus dengan biaya waktu dan plus biaya fisik dan plus biaya energi. Yang ketiga itu ada nilai yang diterima pelanggan sama dengan total nilai pelanggan dikurang total biaya pelanggan. Yang keempat itu ada nilai pelanggan. Nilai pelanggan itu sama dengan persepsi atas manfaat yang diperoleh. Terus saya menjelaskan tentang proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian strategi. Yang pertama itu ada perencanaan
Korporasi adalah tujuan akhir dari perusahaan. Strategi korporat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu perencanaan divisi. Adalah rencana yang dibuat untuk berbagai divisi atau departemen dalam suatu perusahaan. Yang ketiga itu ada perencanaan bisnis dalam dokumen tertulis yang berisi rencana strategi untuk menjalankan suatu usaha. Keempat, ada perencanaan produk adalah proses yang dilakukan untuk mengembangkan produk baru mulai dari ide hingga peluncuran. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan itu ada dua, pengorganisasian dan pelaksanaan. Pengorganisasian adalah proses membagi tugas dan tanggung jawab seperti pengelolaan sumber dana untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua itu ada pelaksanaan, adalah proses, cara, atau pembuatan untuk mewujudkan rencana atau program. Ketiga itu ada pengendalian, itu dibagi menjadi tiga, yaitu pengukuran hasil, diagnosa hasil, dan strategi. Yang pertama itu pengukuran hasil adalah pendekatan untuk menilai efektivitas suatu program, intervensi atau pemasaran. Yang kedua itu adalah diagnosa hasil, pendekatan untuk menilai efektivitas suatu program, intervensi atau pemasaran. Yang ketiga itu ada strategi. Strategi adalah rencana tertulis yang berisi langkah-langkah untuk mengatasi masalah dan kesengajaan dalam bisnis. Nah, kesimpulan dari konsep pemasaran strategi itu, kesimpulan materi pemasaran dari perencanaan strategi adalah bahwa pemasaran strategi merupakan rencana keseluruhan perusahaan untuk menjangkau calon pelanggan, sedangkan perencanaan pemasaran adalah dokumen yang berisi strategi dan terkait untuk mencapai tujuan pemasaran. Mungkin sekian dari kami dari kelompok 4, terima kasih.